Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kali ini materi yang akan kita pelajari, yaitu bagaimana kita membuat fasilitas upload file menggunakan kode igniter. Ya. Yang perlu dipersiapkan untuk membuat upload file secara umum, secara umum dulu, saya bahas secara umum, itu harus ada form open, tag form untuk yang di dalamnya ada atribut ini, encryption type, multipart metadata. Tapi kalau kita menggunakan form helper, maka kita cukup menggunakan fungsi form open multipart. Ini menggantikan form open yang kemarin sudah kita gunakan. Kemudian minimal ada satu tag input type file. Type file. Yang penting adalah type file ini. Tapi kalau misalnya kita menggunakan form helper, maka kita bisa menggunakan fungsi form upload. Oke. Sekarang kita bahas tentang mekanisme kerja dari upload file ini. Jadi setelah dua hal ini kita persiapkan, maka selanjutnya adalah data akan dikirim dari form multipart yang tadi, yang berisi input file type file ini, input type file, semua data, kemudian semua informasi terkait file yang dikirimkan itu akan diterima oleh web server dan dimasukkan ke dalam variabel files. Informasinya ada di variable files, tapi file gambarnya itu disimpan di temporary folder. Nah, karena ada di temporary folder, maka file tersebut harus dipindahkan menuju ke folder yang seharusnya, yang diinginkan. Nah, mungkin secara PHP murni caranya seperti ini. Nah, pada kode igniter, cara-cara tersebut tadi sudah diatur sedemikian rupa supaya kita tidak lagi kesulitan. Jadi kita tidak perlu memindahkan dari temporary folder atau mungkin membaca isi dari $files. Nah, semua itu sudah digantikan. Jadi langkah pertama kalau pakai kode igniter adalah kita siapkan dulu config, konfigurasi dari file apa yang dapat diunggah. Jadi di sini ada pertama ada upload path. Upload path ini menentukan alamat file nanti akan disimpan. Jadi dari temporary nanti akan dipindahkan ke upload path ini. Yang kedua, ini juga harus diperhatikan baik-baik ini. Folder tempat file harus sudah disiapkan. Jadi folder tadi dari temporary mau dipindahkan kemana? Misal nanti kita akan pindahkan ke folder uploads, maka folder ini harus dibuatkan dulu. Dibuatkannya di mana? Di CI di folder CI-nya nanti. Di CI langsung kita buat di situ folder uploads. Kemudian ada allowed type, tipe yang diizinkan untuk diunggah. Jadi kita bisa membatasi file apa yang boleh diunggah.
terus besar maksimumnya berapa. Ya, ini banyak sekali konfigurasi yang bisa kita pilih. Silahkan dilihat di user guide. Kemudian selanjutnya setelah konfigurasi kita siapkan, maka selanjutnya adalah kita panggil thisload library. Karena upload ini adalah sebuah library, maka dia harus di load dulu. Nah, di load ini beserta dengan konfigurasinya. Konfigurasi yang tadi di atas sudah kita buat. Kemudian nanti kita akan panggil do upload. Ya, do upload ini adalah untuk menjalankan proses uploadnya. Kemudian ada display error kalau misalnya pada saat proses upload tadi ada kesalahan, entah itu salah nama extensionnya, ya, tipe datanya, tipe filenya yang diunggah salah, atau mungkin ukuran filenya terlalu besar dan sebagainya. Itu nanti ada di display error. Selanjutnya adalah this upload data. Ya, ini this upload data. Nah, di sini menampung semua informasi terkait file yang dikirim. Isinya data itu adalah berupa array. Ini ada contoh, ya. Ada contoh. Itu ada file name, nah, ada file type, dan seterusnya. Ya, ini contoh aja. Nah, untuk menampilkan satu informasi, kita bisa pakai cara this upload data file name. Ya, kalau misalnya kita punya file name begini, maka nanti info yang diambil adalah file name. Dan jadi nanti akan mendapatkan data mypic.jpg. Oke. Nah, selanjutnya untuk membuat fasilitas upload, maka kita persiapkan dulu tabelnya, ya. Karena di tabel kita kemarin belum ada field untuk menampung file, ya. Nah, di sini saya tambahkan satu field, yaitu picture. Oh, sudah ada. Nggak apa. Di sini diskusi, kemudian berita. Kita hanya punya title, name, body. Sekarang kita tambahkan structure, ditambahkan satu. Setelahnya kita kasih nama picture. Ini structure, kita kasih panjang 100, kita simpan. Ya, sekarang sudah ada field picture-nya. Selanjutnya, setelah kita tambahkan field, sekarang kita buat fungsi check upload. Ya, fungsi check upload. Ya, kalau harus buka tutorial ini kemudian di copy paste mungkin mudah saja. Tapi saya ingin tunjukkan bahwa program ini sebetulnya juga kopas dari user guide. Kita buka user guide-nya. Kita cari upload. Nanti di situ ada file uploading class. Kemudian di sini ada fungsi do upload. Ada fungsi do upload di sini. Nah, ini yang saya gunakan atau yang kita akan gunakan. Ini saya copy. Kemudian kita masukkan di controller. Ya. Ya, di sini. Kita paste saja. Nah, ini fungsi do upload. Namanya fungsi do upload. Ya, sebentar saya tata.
fungsi do upload ini kita rubah namanya jadi check upload. Ya, jadi check upload. Kemudian di sini kita kasih nih, kalau misalnya gagal, maka di sini kita kasih nilai return false. Ya, gini. Kalau yang di sini mungkin ya, sementara saya kasih return true. Ya, karena fungsi check ini harus mengembalikan nilai false atau true. Jadi kalau dia gagal nilainya false, kalau dia sukses artinya true. Ya. Nah, nanti bisa diatur atribut-atribut yang bersesuaian di sini, sesuai keinginan ya. Oke. Di sini kita lihat file akan disimpan di titik garis miring uploads. Ya. Jadi kita harus buat folder ini dulu. Ya. Kita buat dulu. Ya, foldernya. Kita kasih nama uploads. Jadi uploads ini ada di htdoc.ci ya, uploads. Jadi sini tulisan titik garis miring uploads garis miring. Ya, nanti dimasukkan ke dalam sini. Nah, kemudian ini nanti akan kita sesuaikan dengan bagian di edit ya, bagian di edit. Mungkin sambil kita buat saja. Ini saya kopas. Kita akan pakai namanya form upload. Di sini diganti dengan gambarnya. Kita nggak usah set value karena form upload ini sepertinya set value ini tidak terlalu berpengaruh. Ya, seperti itu. Karena di sini pakai gambarnya, maka nanti di sini pun do upload gambarnya. Gitu. Oke, selanjutnya adalah kita akan memasukkan perintah ini. Ya, kita masukkan perintah ini di bagian false. Ya, perintah ini tugasnya adalah membuat pesan. Ya, membuat pesan kesalahan ya pada fungsi check upload ya, fungsi check upload di sini. Nah, pesan kesalahannya apa? Yaitu this upload display errors. Artinya nanti pesan-pesan yang terjadi pada saat upload, pesan-pesan kesalahan yang terjadi pada saat upload itu akan menjadi pesan kesalahan check upload ya. Oke. Mungkin itu saja di check upload. Kita simpan. Selanjutnya fungsi edit. Nah, di sini fungsi edit kita tambahkan validasi yang menggunakan check upload ya. Nah, ini callback-nya itu adalah kunci saja, kunci bahwa dia akan mencari nama fungsi check upload gini ya. Rule-nya itu namanya gambarnya.
Oke, gambarnya, karena memang tadi di mana, di view-nya sudah kita atur jadi gambarnya. Nah, ini kita coba ya, di view edit, maaf, di controller berita, edit sini. Ini saya kopas, oke, aturan untuk gambarnya. Nah, di sini aturannya bukan required tapi callback. Nah, aturannya callback. Nama, artinya dia akan, untuk validasinya dia akan menggunakan fungsi, ya, fungsi yang baru kita buat. Kita tuliskan di sini callback underscore, nama fungsinya apa? Check upload. Nah, seperti itu. Ya. Setelah disimpan, ya. Nah, ya, nanti dia akan panggil check upload ini, check upload. Oke. Setelah itu, nah, di bagian sini kita tambahkan baris ini. Ya, kita tambahkan baris ini untuk disimpan, ya, untuk disimpan. Jadi di sini data picture, ya, nama field, ya, nama field yang ada di tabel berita itu ada title, body, name, dan yang baru kita buat adalah picture. Nah, data picture itu diisikan dari data file name, ya. Jadi file yang diupload itu nama filenya apa. Oke, kita bisa simpan, kemudian ya, ini sudah, oke. Sekarang kita lanjutkan, yaitu mengubah ini sudah. Oh ya, yang bagian ini belum dirubah. Sekarang ini kita rubah menjadi form multipart, ya, form open multipart. Berarti diedit form open multipart. Nah, ini sudah ditambahkan, ya, sudah ditambahkan. Terus setelah itu, nah, ini pada view berita kita tampilkan, nah, ini, ya, raw picture-nya. Jadi di view, nah, kemarin ini masih kosong, ya, kita bisa tambahkan raw picture. Oke, kita simpan. Oke, selesai. Sekarang kita coba sini, edit, kemudian kita pilih nama filenya dari picture. Nah, ini ada satu file, saya open, kemudian disimpan. Nah, kita coba lihat. Nah, ini sudah, gambarnya sudah masuk ke database, ya. Kita periksa lagi di database, saya browse, maka nah, ini ada nama filenya masuk ke sana. Mungkin sekedar tambahan aja, di controller berita, setelah data itu tersimpan, maka dia langsung
redirect. Nah, ini ada untungnya, ada ruginya. Ruginya adalah sewaktu informasi di atas ini atau script di atas ini ada kesalahan, dia akan langsung ditampilkan ke berita sehingga kita tidak bisa melihat kesalahannya apa. Ya, ini mungkin bisa ditutup dulu supaya kita bisa lihat kesalahannya apa. Kesalahannya apa. Jadi misalnya seperti tadi sudah saya tutup. Kemudian ini edit. Nah, ini belum dipilih ya. Nah, ini ada pesan kesalahan. Oke, ada pesan kesalahan. Nah, kita harus pilih gambarnya. Nah, sudah ada, disimpan. Nah, kalau kosong begini, artinya tidak ada kesalahan. Berarti ini kita buka lagi. Ya, mungkin seperti itu. Pelajaran untuk upload filenya saya kira sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi